Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yaitu Kartika Aprilianisya, Aurelia Friska Fajarin, Faza Aliyah, dan juga Andrea Bilkis Nabila ingin menjelaskan bagian 1 yaitu tentang penulisan huruf kapital, miring, dan tebal. Berikut adalah slide-nya. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar merupakan penanda awal kalimat atau kalimat baru dalam sebuah paragraf atau alinea yang digunakan sebagai huruf pertama pada kata-kata tertentu. Berikut adalah 12 penggunaan huruf kapital beserta contohnya. Pada awal kalimat, yaitu contohnya paman akan pergi ke kantor. Yang kedua ada pada petikan langsung. Contohnya, Dani, apakah kalian sudah melihat karyaku? Yang ketiga, ada pada penulisan nama Tuhan. Contohnya, Tuhan yang Maha Pengasih atau Allah. Yang keempat, ada pada gelar kehormatan. Contohnya, pagi ini Haji Agus Salim akan memimpin rapat. Lalu pada nama orang. Contohnya, Tika dan Maura adalah murid terpintar di kelas. Selanjutnya ada pada jabatan dan pangkat. Contohnya, pemenang olimpiade itu dibimbing oleh Profesor Budiono. Selanjutnya pada nama khas geografi. Contohnya, tahun ini kita akan liburan ke Danau Toba. Lalu ada pada pengganti nama. Contohnya, pemerintah mengadakan rapat terbuka di Departemen Pertanian. Selanjutnya pada unsur nama negara. Masalah itu diatasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu ada juga pada singkatan nama dan gelar. Contohnya Prof sama dengan Profesor. Lalu ada Dokter, DR yaitu Doktor, dan juga SE yaitu Sarjana Ekonomi. Lalu ada juga pada nama tahun dan bulan. Contohnya fosil itu ditemukan pada tahun Masehi. Lalu yang terakhir ada pada kata penunjuk kekerabatan. Contohnya, kapan saudara akan pergi ke sana? Selanjutnya adalah penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring digunakan untuk 1. Nama dan judul buku. Contohnya adalah kakak membeli majalah bahasa dan kesusastraan. Yang kedua, ada pada penegasan. Contohnya, huruf pertama pada kata pensil adalah P. Lalu yang terakhir, kata ilmiah atau istilah asing. Contohnya, nama ilmiah dari padi adalah Oryza sativa. Selanjutnya ada penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal dalam kalimat biasanya dimaksudkan untuk menegaskan atau menunjukkan bahwa bagian tersebut penting. Penulisan huruf tebal dalam kalimat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis miring. Contoh kata et dalam ora et labora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, subbab, daftar isi, daftar tabel, daftar pusaka, indeks, maupun lampiran. Contoh 1.1 latar belakang, 1.2 masalah, 1.3 tujuan. Yang ketiga, huruf tebal pada cetakan kamus untuk menuliskan lemma dan sublema. Contoh muka sama dengan 1 bagian depan kepala, 2 wajah, air muka, 3 bagian luar sebelah depan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami atau penjelasan dari kami tentang bagian 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.